Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam majelis dari salah satu majelis ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam menggali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita salah satu dari hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai hadis yang ke-6, yaitu hadis An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya hal-hal yang halal telah jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya hal-hal yang haram telah jelas pula, wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat, yaitu perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Yushiku an yarta'a fihi, hampir dia mengembala di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas-batas larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat penting sekali, yang mana bertema tentang menjauhi hal-hal yang syubhat. Hadis ini sudah sepakat Imam Bukhari dan Muslim bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana tercantum dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Adapun biografi rawi yang mana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir kunyahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah Abu Abdullah, dari kalangan Ansor, dari suku Khazraj. Sahabat ini dan kedua orang tuanya, mereka semua adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man bin Bashir lahir di tahun kedua Hijriyah, dan beliau adalah salah seorang, yaitu orang yang pertama dilahirkan setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor.
Adapun dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Ketika setelah dilahirkan, beliau dibawa oleh ibunya yang bernama Amrah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik, yaitu sebagaimana sudah kebiasaan para sahabat ketika ada anaknya yang dilahirkan dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dimasukkan ke mulutnya kurma bekas punyahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu diberitakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kabar gembira bahwa sahabat ini An-Nu'man bin Bashir akan hidup dengan hidup yang mulia dan akan terbunuh dengan mati syahid dan akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan para khulafaur rasyidin yang 4 pula wafat, beliau menjadi seorang wali di Kufah untuk pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Setelah itu beliau tinggal di Syam dan menjadi hakimnya. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang mana tercantum dalam Bukhari dan Muslim pula, bahwa ketika itu ayahnya membawanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil dan berkata ayahnya, "Inni nahaltu ibni hada ghulaman kana li." Saya kasih anak saya ini pembantu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah semua anakmu diberi seperti pemberian ini? Lalu beliau menjawab, tidak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ayahnya untuk mengambil kembali pemberiannya. Itu diantara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Setelah wafat Yazid bin Muawiyah, Muawiyah telah wafat dan Yazid bin Muawiyah telah wafat, beliau membayat Abdullah bin Zubair sebagai Amirul Mukminin yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi penduduk yang Syam mengingkarinya lalu dibunuh mati syahid oleh penduduk Hims, yaitu yang ada di Syam. Beliau wafat pada tahun 65 Hijriah dan berumur pada waktu itu 64 tahun. Adapun masalah kosakata hadis, Nabi Abdullah dan dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa Nu'man bin Bashir telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nu'man bin Bashir berumur 8 tahun. Dan ini untuk menjawab bagi kalangan yang mengatakan bahwa Nu'man bin Bashir tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyin. Sesungguhnya hal-hal yang halal adalah jelas. Maksud jelas ini tidak samar-samar kehalalannya. Baik ada nas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari ijma' para ulama. Wa inal haram bayyin. Dan sesungguhnya hal-hal yang haram juga telah jelas, tidak samar-samar keharamannya. Baik dari nas dari Al-Quranil Karim dan begitu pula dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari ijma' para ulama. Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang masih samar-samar. Maksudnya apa? Tidak jelas apakah hal itu haram atau halal. Itu maksud dari mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Apakah itu halal atau yang haram? Ada dua sebab kenapa sebagian manusia itu tidak mengetahui hukum perkara ini.
Yang pertama, karena sedikit ilmunya. Yang kedua, karena sedikit pemahamannya. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maksud menjaga diri adalah menjauhinya. Ada dua cara untuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Yang pertama, meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya, apakah itu haram atau makruh atau halal. Menjauhinya dengan meninggalkannya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang hukumnya tidak jelas, apakah itu wajib atau sunnah. Cara menjauhi hal yang syubhat ini adalah dengan melakukannya, karena dia tidak tahu apakah hal itu wajib atau sunnah. Dengan cara apa dilakukannya itu cara menjauhi hal yang syubhat. Karena kalau ada yang wajib atau sunnah, apakah itu wajib atau sunnah, maka lebih selamatnya dilakukan. Karena kalau memang jelas itu wajib, kalau ditinggalkan maka dia dosa. Maka caranya dengan melakukannya. Istabra'a lidini wa irdih, maka dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Agamanya dari apa? Menjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala atau celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kehormatannya dari celaan atau cemoohan manusia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, maka dia akan jatuh pula pada yang haram. Waqa'a maksudnya di sini tajarru'a, dia berani menggampangkan atau dia selalu melakukan hal-hal yang syubhat. Barang siapa yang selalu atau menggampangkan hal-hal yang syubhat, maka dia akan melakukan hal-hal yang syubhat yang lebih besar lagi. Setelah itu, dia akan menggampangkan pula melakukan hal-hal yang haram tanpa dia sadari. Karena apa? Ada perkataan, inna syubhati qantaratul muharramat. Sesungguhnya hal-hal yang syubhat adalah jembatan untuk menuju hal-hal yang haram. Makanya tidak selamat orang yang selalu melakukan hal-hal yang syubhat akan selamat dari hal-hal yang haram. Karena itulah wasilah, itulah jembatan yang akan menuju hal-hal yang haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan hal-hal yang syubhat, maka beliau memberikan permisalan atau menyamakan orang yang terjatuh ke hal yang syubhat karra'i yar'a, seperti pengembala yang mengembala hewan ternaknya, hawlal hima, sekitar tanah larangan. Itulah permisalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, maka dia seperti pengembala yang mengembala binatang ternaknya di sekitar tanah larangan manusia atau tanah larangan raja. Yang mana seorang raja biasanya memberi tanda bahwa tanah ini adalah tanah larangan. Tidak boleh orang lain atau rakyatnya itu memasuki tanah tersebut, baik untuk kemaslahatan dia sendiri ataupun buat rakyatnya. Yushiku an yarta'a fihi, dia hampir mengembala di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas-batas larangan. Untuk apa? Untuk menjaga tanahnya atau batas-batas yang dia kehendaki. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya larangan-larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan, yaitu
hududullah allati naha an qurbaniha wa dukhuliha, yaitu batasan-batasan Allah yang dilarang untuk mendekatinya dan dilarang pula untuk memasukinya, yaitu hal-hal yang haram. Makanya tidak dibolehkan bagi hamba untuk melewati batas-batas tersebut. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang haram, baik itu dosa-dosa besar ataupun yang kecil atau maksiat secara umum. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat, apabila baik, salaha, ada dua harokat. Yang pertama difathahkan lamnya, yang kedua didommahkan lamnya. Yang lebih fasih adalah difathahkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Imam Muslim. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya menjadi baik pula. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, fasadal jasadu kullu, akan buruk pula seluruh tubuhnya. Dan begitu pula harokat di fasada. Ada dua, dengan menfathahkan sin atau dengan memdomahkan sin. Cuman yang lebih fasih adalah dengan menfathahkan sin. Wallahu a'lam. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, innal qalba malikul badan. Sesungguhnya hati adalah raja tubuh manusia. Wal a'dha junuduh, dan anggota badannya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal maliku tabat junuduh. Apabila raja itu baik, maka akan baik pula seluruh bala tentaranya. Wa idza khabuthal maliku khabuthat junuduh. Apabila raja itu buruk, maka seluruh bala tentaranya akan ikut buruk pula. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungan penyebutan hal-hal yang syubhat dengan hati? Yang pertama, kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal-hal yang syubhat. Setelah itu ditutup dengan masalah perkara hati. Kenapa? Ada hubungannya di antara kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat akan mengakibatkan hati itu menjadi baik dan menjadi bersih. Dan sebaliknya, apabila melakukan hal-hal yang syubhat, maka hati seseorang akan menjadi keras dan menjadi buruk atau rusak. Itu hubungan antara penyebutan masalah hal-hal yang syubhat dan hal-hal dengan hati manusia. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan masalah hukum-hukum dan faedah-faedah hadis ini di pertemuan yang akan datang.